Raja Salman mengatakan apresiasi yang tinggi kepada Indonesia atas kepemimpinan Indonesia di dalam menjaga stabilitas kawasan dan dunia. Raja Salman juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kepemimpinan Indonesia di dunia Islam. Kedua kepala negara sepakat bahwa ke depan kerjasama ekonomi akan terus ditingkatkan, terutama untuk bidang energi dan bidang pariwisata. Dari pembicaraan tadi, tampak sekali kedekatan hubungan antara kedua kepala negara. А сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома. Более того, обсуждаются вопросы вступления Украины в НАТО. Говорят, как вы сказали, это не будет завтра. А когда? Послезавтра. А что это для нас меняет в исторической перспективе? Ровным счетом ничего. Мы слышим, что Украина не готова сегодня к вступлению в НАТО. Мы знаем. Australia dan AUKUS ketar-ketir, Raja Salman dan 3 negara besar maju paling depan jika Indonesia diserang. Indonesia saat ini berada di tengah-tengah dua kekuatan besar yakni China dan AUKUS, koalisi antara Australia, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Indonesia sendiri sempat menyuarakan ketidaknyamanannya dengan rencana AUKUS yang mendukung Australia membangun kapal selam nuklir yang juga ditentang China. Tapi di sisi lain, Indonesia terus diprovokasi China di Laut Natuna Utara yang juga mau menjadi salah satu pertimbangan AUKUS untuk menggabungkan kekuatan menentang Tiongkok. Dikutip zona jakarta.com dari abc.net.au, kekuatan Indonesia pun belum bisa membendung China saat ini. Hal itu diungkapkan langsung oleh Direktur Penelitian Lowy Institute Australia Harvey Lemihau. Harvey melihat AUKUS sebenarnya dibentuk untuk menyeimbangkan kekuatan militer di Asia Pasifik agar tak jomplang ke China. Lebih bergantung pada kapasitas dan kemauan Amerika untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan militer di Asia dibandingkan kebangkitan China, katanya dikutip dari anb.net.au. Harvey melihat kembali kapasitas Australia mempertahankan pengaruhnya di Papua Nugini juga tergerus China. Tapi investasi di Indonesia saat ini lebih diprioritaskan ketimbang ke Papua Nugini. Kami berinvestasi lebih banyak di Selandia Baru daripada banyak negara Asia Tenggara lainnya termasuk Indonesia, ujarnya. Kami berinvestasi lebih banyak di Selandia Baru daripada banyak negara Asia Tenggara lainnya termasuk Indonesia, ujarnya. Tujuan investasi ini jelas agar Indonesia setidaknya netral saja dalam urusan AUKUS versus China. Karena sekali lagi Indonesia belum mempunyai kemampuan militer menyaingi China. Namun demikian dicatat Indonesia seperti semua tetangganya di Asia Tenggara tidak memiliki kekuatan militer yang diperlukan untuk menghadapi China, kata Harvey. Harvey menyarankan Indonesia dan Australia meminta bantuan saudara tuanya yakni Jepang untuk menekan China di sisi Asia Timur. Jepang sendiri sedang menjalin kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Demikian AUKUS makin pede menghadapi China di Asia Tenggara. Kekhawatiran jika Indonesia menjadi sasaran penyerangan koalisi Amerika, AUKUS atau China jika perang di kedua negara meletus menjadi fokus utama. Namun rupanya Indonesia tak sendirian. Dikutip zona jakarta.com dari Ring Times Bali, jika Indonesia diserang China atau Amerika saat perang, 4 negara berikut tersebut tidak akan tinggal diam. Berikut 4 negara yang akan membela Indonesia seandainya negeri tersebut disebut-sebut memiliki kekuatan armada militer yang sangat canggih. Seandainya negeri ini diserang oleh 2 negara raksasa yang disebut-sebut memiliki kekuatan armada militer yang sangat canggih dan kuat. Simak ulasannya sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Prajurit Tangguh. 1. Rusia. Sejak era Bung Karno, hubungan baik Rusia dengan Indonesia sudah terjadi dengan baik. Indonesia tidak hanya sekali mendapatkan bantuan senjata dari negara yang dipimpin Vladimir Putin ini. Bahkan saat Bung Karno memimpin negeri ini, Bung Karno disebut hangat oleh warga Rusia yang mengenalnya. Saat kisruh Irian Barat, Indonesia mendapatkan bantuan senjata dari Rusia hingga Belanda menyerah dan akhirnya Irian Barat tetap berada di NKRI.
Di masa kini, Indonesia banyak membeli senjata dan pesawat tempur dari Rusia. Kerjasama dalam hal keamanan dan latihan bersama masih terus dilakukan. 2. Jepang. Jepang merupakan negara yang paling mungkin menjadi negara sekutu negara Indonesia. Ia pasti akan membantu Indonesia andai Indonesia diserang oleh China atau Amerika. Jepang akan mengirimkan banyak pasukannya meski di masa lalu negeri ini pernah dijajah Jepang, namun kini Indonesia dan Jepang sangat erat hubungannya. Dalam hal ekonomi, banyak produk Jepang masuk ke negeri ini, apalagi produk otomotif yang didominasi oleh negeri Sakura ini. Beberapa bulan kemarin, Jepang juga sudah memberikan hibah sebuah kapal patroli untuk menjaga Natuna. Di tengah pemberitaan hebohnya kapal Cina yang masuk ke Natuna, pemerintah Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan pemerintah Jepang untuk pengembangan sentra kelautan dan pengembangan sentra perikanan terpadu di 60 pulau terluar di Indonesia termasuk Natuna. 3. Arab Saudi. Arab Saudi tentu saja tidak akan membiarkan jika Indonesia diserang di masa depan. Alasannya karena negeri ini jumlah umat muslimnya terbanyak di dunia. Otomatis jika itu terjadi, pemasukan dalam hal ibadah haji dan umroh akan menurun drastis. Selain ibadah haji, negeri Raja Salman ini cukup banyak mengirimkan tenaga kerjanya ke